Oke, silakan Kain. Dan satu sahabat lagi lebih dekat dengan kedatangan Yesus. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara pembahasan sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Mari kita buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu kepada kami Tuhan dalam pekerjaan kami selama 6 hari. Engkau telah tibakan lagi kami pada sabatmu yang suci ini dengan penuh kesukaan. Kami siap lagi Tuhan untuk melakukan pembahasan sekolah sahabat kami pada malam ini bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami dapat mendengarkan dan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Pendeta Muda Tulus Nenggolan yang akan membawakan firman ini, Engkau berkati dia. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami dalam Yesus. Amin. Selamat malam semuanya. Pelajaran sekolah sahabat kita sudah pada kesimpulannya. Saya sangat tertarik kembali untuk memperhatikan ayat intinya. Judulnya melakukan hal yang tak terpikirkan. Coba kita perhatikan ayat ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Di sini kita perhatikan, saya berikan warna kuning, dia tertikam, dia diremukkan, ganjaran, bilur-bilurnya. Kalau kita lihat ciri-ciri di sini, semua ini menceritakan sebuah penderitaan yang dialami oleh seseorang. Lihat, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tertikam, diremukkan, ganjaran, dan bilur-bilurnya. Semuanya menjelaskan bahwa dia ada seseorang yang mengalami penderitaan bukan karena dia punya kesalahan, tapi karena pemberontakan kita. Bukan karena kejahatannya dia, tapi karena kita. Bukan karena apa? Bukan demi kebaikan dia, tapi demi kebaikan kita. Dan kita pun bisa sembuh oleh penderitaannya. Kalau kita perhatikan ini semua, maka kita akan memberikan sebuah kesimpulan. Ada seseorang yang mau menderita untuk orang lain. Makanya judulnya melakukan hal yang tak terpikirkan. Kenapa melakukan hal yang tak terpikirkan? Bagi manusia, orang lain menderita demi orang lain itu adalah hal yang tidak mungkin. Saya sudah katakan di awal, itu adalah sesuatu hal yang bodoh. Sangat bodoh orang mau menderita demi orang lain. Melakukan pengorbanan, dia tertikam karena pemberontakan kita, ini adalah hal yang tidak mungkin, kebodohan. Namun bagi manusia adalah kebodohan, tapi bagi Allah itu adalah apa? Pengorbanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, tanpa Yesus mati di kayu salib, tanpa dia tertikam, tanpa dia diremukkan, tanpa ada ganjaran yang dia pikul, tanpa ada bilur-bilurnya Kristus, maka kita tetap akan menjadi pemberontak. Maka kita tetap menjadi orang yang jahat. Maka kita tidak pernah diselamatkan. Maka kita tidak pernah disembuhkan. Karena seseorang yang mengambil alih, semestinya kita yang harus tertikam, semestinya kita harus yang diremukkan, semestinya kita yang harus menerima ganjaran, semestinya kitalah yang harus menderita.
Bukan dia. Tapi ini sudah diambil alih. Diambil alih oleh apa? Seseorang untuk menggantikan kita. Selama seminggu ini kita telah mempelajari siapa orang itu. Dan kita akan tiba kepada kesimpulan. Saya sangat senang sekali membaca kesimpulannya. Karena dalam pendalaman ini kita akan lebih mendapatkan tulisan-tulisan roh nubuat. Kristus menanggung dosa kita dalam tubuhnya. Seperti saya katakan tadi. Dia harus menderita. Dia harus tertikam. Dia harus menerima ganjaran. Dia yang harus menderita untuk kita. Tulisan roh nubuat mengatakan Kristus menanggung dosa kita dalam tubuhnya di atas salib. Bagaimanakah dosa itu? Jika tidak ada oknum yang terbatas dapat membuat pendamaian, seperti saya katakan tadi, kalau Yesus tidak mati, kita tetap adalah pemberontak. Kalau Yesus tidak mati, maka kita tetap adalah apa? Orang jahat. Kalau Kristus tidak mati, maka kita tidak pernah diselamatkan dan kita tidak pernah disembuhkan. Jadi, harus ada oknum yang tak terbatas itu untuk membuat pendamaian. Untuk kutuk dosa itu. Jika oknum kalahan saja yang dapat membuangnya, salib Kristus membuktikan kepada setiap manusia bahwa hukuman dosa ialah maut. Kenapa? Karena hukuman dosa adalah maut, maka harus Kristus. Kalau tulisan roh nubuat katakan, malaikat berusaha mengambil alih tugas Kristus, tapi Kristus katakan tidak. Hanya darahku, hanya darahku. Oh, pastilah ada beberapa kuasa sihir yang kuat memadamkan indera moral, mengeraskan mereka untuk menentang kesan yang ditanamkan oleh Roh Allah. Lihat bagaimana Kristus harus menanggung segala akibat yang manusia telah buat. Hukum pemerintahan Allah menjadi lebih nyata oleh kematian Putra Tunggal Allah. Hukum pemerintahan Allah menjadi lebih nyata oleh kematian Putra Tunggal Allah. Kenapa? Berapa kali saya pernah khotbahkan ini. Hukum pemerintahan Allah ini bisa jadi nyata oleh kematian Putra Tunggal Allah. Tanpa kematian Kristus, maka betullah bahwa tuduhan setan mengatakan bahwa hukum Allah itu tidak bisa dilakukan. Tanpa kematian Kristus, maka benarlah hukum pemerintahan Allah itu hanyalah sebuah semboyan. Hanyalah sebuah semboyan bahwa Allah itu hanyalah sebuah pernyataan bahwa Allah itu kasih padahal tidak kasih. Namun dengan kematian Yesus di kayu salib, tuduhan setan terhadap hukum dan karakter Allah itu menjadi apa? Batal. Dan pada saat Yesus mati di kayu salib, seluruh alam semesta, bukan hanya bumi ini saja yang sedang menyaksikan kematian Putra Allah, tetapi seluruh alam semesta melihat kepada kematian Putra Allah. Kenapa? Pada saat seluruh alam semesta menyaksikan kematian Putra Allah, kematian Kristus itu, maka mereka lihat bahwa kasih Allah itu begitu luar biasa. Bahkan dengan kematian Kristus, bukan hanya bumi sini yang diselamatkan, seluruh alam semesta telah diselamatkan. Kenapa? Kalau Yesus tidak mati, maka akan terjadi pemberontakan di seluruh alam semesta. Pemberontakan bukan hanya di bumi. Tapi karena Yesus mati, topeng setan dapat dibukakan. Bahwa benar-benar setan itu adalah pemberontak. Memang benar-benar Allah itu adalah kasih. Allah yang luar biasa kasihnya. Bahkan 2/3 malaikat pun diselamatkan.
dengan kematian Kristus. Kenapa? Pada saat setan jatuh dari sorga menuju bumi ini, dibuang ke bumi ini, dia sudah merantau ke seluruh alam semesta. Walaupun mereka menolak, mereka tetap meragukan bahwa benarkah Allah itu kasih atau setan yang benar. Pada saat Yesus mati, hukum pemerintahan Allah menjadi apa? Nyata. Allah adalah kasih. Kristus menanggung dosa seisi dunia. Kelayakan kita hanya ditemukan dalam inkarnasi dan kematian Allah. Dia dapat menderita karena dia ditopang oleh keilahiannya. Dia dapat bertahan karena dia tidak memiliki noda ketidaksetiaan atau noda dosa. Kristus menang menggantikan manusia, dengan demikian ia menanggung hukuman yang adil. Dia menjamin kehidupan yang kekal bagi manusia, sementara ia meninggikan hukum dan membuatnya terhormat. Jadi apa? Kristus menang. Kristus menang menggantikan manusia. Ini adalah pelajaran bagaimana Adam pertama kalah dan Adam kedua menang. Adam kedua adalah Kristus. Kristus pencipta itu jadi manusia dan dia menang atas dosa. Kenapa? Ada apa? Dia tidak memiliki noda ketidaksetiaan ataupun noda dosa. Karena ayat inti kita sudah menjelaskan, dia tidak bersalah, namun dia harus tanggung akibat kesalahan manusia. Pertanyaan kepada kita saat ini. Kita sudah mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kita sudah mengetahui bahwa Allah mencintai kita. Sampai kapankah kita masih mau bertahan di dalam dunia yang penuh dosa ini? Sampai kapankah kita hanya berdiam diri, tidak menyatakan kasih Kristus kepada orang sesama kita? Kristus sudah menyatakan kepada kita bahwa dia memberikan pengharapan kepada kita. Tapi dia ingin bukan hanya kita saja yang memiliki pengharapan, tapi semua manusia memiliki pengharapan. Karena itu sampai kapankah kita masih berdiam diri dan tidak menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini? Ada sebuah pengharapan. Yesaya menyatakan pengharapan itu kepada semua orang di zamannya. Dan saat ini pengharapan itu telah kita terima, kita pun harus menyatakan pengharapan itu kepada setiap orang. Jika kita baca di dalam pelajaran sekolah sahabat di awal, ada seorang yang mau berkorban untuk masuk ke sebuah tempat yang penuh penindasan supaya dia bisa menyelamatkan orang di dalam, memberikan pengharapan di dalam. Dengan demikian, apakah kita juga, Yesus sudah berkorban untuk kita tidak bisa melakukan hal yang sama bagi orang-orang di sekitar kita? Kristus sudah memberikan pengampunan, pengharapan kepada kita. Dengan begitu baik judulnya dirangkum bahwa adalah sebuah pertanyaan kepada kita semua melakukan hal yang tak terpikirkan. Jika Yesus melakukan hal yang tak terpikirkan untuk kita, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama untuk orang-orang di sekitar kita? Apa yang tak terpikirkan bagi kita? Kita mengorbankan sedikit waktu kita. Di mana waktu kita untuk menyatakan kepada Yesus dan kepada orang-orang sekitar kita bahwa ada pengharapan di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Ada pengharapan keselamatan, ada sebuah titik terang bagi kita semua. Bahwa tidak hanya ada penderitaan di dalam dunia ini, tetapi ada sebuah keselamatan yang Yesus sudah siapkan untuk kita semua. Jika kita mau menerima itu. Pertanyaannya itu, sampai kapankah kita masih berdiam diri? Sampai kapan?
Jika itu sebuah pertanyaannya, kita akan berpikir malam hari ini, merenungkan pada malam hari ini. Sampai kapankah saya masih bisa berdiam diri, tidak memikirkan bahwa Yesus segera datang dan banyak orang yang perlu diselamatkan? Kita pikirkan baik-baik. Pergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Bahwa waktu itu sudah semakin singkat. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sedangkan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita? Pikirkan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita dapat perbuat untuk pekerjaan Tuhan di masa-masa yang makin gelap ini. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Mungkin dari Pendeta Alex Rantung. Oh, that's very clear. Thank you so much. It's clear. Itu sudah sangat jelas. Thank you. Terima kasih Pendeta. Mungkin dari Elder Halaki. Sudah sangat jelas. Thank you, Pastor. Thank you. Ada Elder Lidwan. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Janit Tikolalu. Thank you Pastor. Sudah mantap. Luar biasa itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kalau sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita akan masuk dalam kesaksian dan doa. Mungkin ada saudara-saudara yang mau bersaksi atau hal-hal yang akan kita doakan bersama, kami persilakan untuk mengutarakannya. Mungkin ada yang dari Zoom bisa mengangkatkan tangannya. Jika ada, dan yang ada di live stream bisa mengetik request doanya di kolom komentar di Facebook kita. Ada yang dari Zoom? Atau yang kita akan doakan yang seperti biasanya yang kita doakan, dan jika kita memiliki permohonan doa dan tidak didoakan pada malam ini oleh pendeta, kita ada tim doa kita yang selalu akan mendoakan akan permohonan doa yang saudara-saudara bawakan. Ada yang dari live stream, Dek? Ada permintaan doa dari Tante Ike, katanya tolong doakan Tante Ike yang sedang kurang sehat dan juga rencana baptisan calon menantu. Dan juga acara pernikahan anak saya pada besok hari supaya berjalan dengan baik untuk dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada beberapa silent request seperti biasa yang sudah kita ada di list. Oh, di list. Oke. Dan mungkin kita juga bisa tetap doakan adik kita Marcelo. Tante Shana ada permintaan doa? Tadi saya lihat seperti angkat tangan. Terima kasih kesempatannya. Tadi saya dapat telepon dari saudara. Halo? Ya, Tadi saya dapat telepon dari saudara Ponaan lah ya, Rocky Simau. Tolong doakan KKR yang akan diadakan bulan depan awal dari Saudara Ministry. Oke. Terima kasih.
Terima kasih, Kak. Oh iya, mengenai KKR juga tolong doakan gereja Advent di Timika yang akan mengadakan Week of Prayer minggu depan. Kalau sudah tidak ada, kita akan ikuti di dalam doa dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nain. Mari kita sama-sama berdoa. Surgawi Bapa yang mengasihi kami, pada malam hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Khususnya di hari Sabat yang indah ini ya Tuhan, kami dapat merasakan persaudaraan, kami dapat merasakan kasih-Mu pada saat kami mempelajari firman Tuhan ini. Dan kami kembali ya Tuhan diingatkan bahwa kasih-Mu yang luar biasa itu kepada kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi kami karena kesalahan kami. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau mengirim Roh Kudus-Mu kepada kami untuk selalu mengingatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga dapat nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami sehari-hari. Bapa Sorgawi, sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Berikan pengampunan atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami dapat dilayakkan, sehingga kami dapat disanggupkan menghadap hadirat-Mu yang kudus, dan menyampaikan segala permohonan kami. Khususnya ya Tuhan, kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit, seperti Kak Christine, dan juga Dana Setanggang, dan juga Aldan Syotan ya Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau rawat mereka, Engkau perhatikan mereka ya Tuhan, Engkau tilik mereka, Engkau berikan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan. Engkau adalah penyembuh ajaib, Engkau adalah pencipta kami, Engkau dapat melakukan yang terbaik kepada mereka. Pemulihanlah yang Engkau dapat berikan kepada mereka. Tak lupa juga kami selalu mendoakan Yeni Poluan, Johan Tamun, dan juga Jimmy Mamanua, dan Erna Kawan, dan Harlet Paruntu, dan khususnya adik kami Marcelo Tio ya Tuhan. Tuhan, sahabat-sahabat kami, keluarga, teman-teman kami ini pada saat ini dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Biarlah Engkau mendapat menjamah tuh mereka. Engkau dapat melakukan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Engkau dapat memilihkan mereka sebagaimana kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Dan juga kami pada semalam hari ini ya Tuhan, kami juga mendoakan doa yang disampaikan oleh Tante Ika ya Tuhan. Permohonan doa yang dibawakan Tante Ika. Bagaimana calon menantunya ya Tuhan yang akan dibaptis. Dan biarlah Engkau dapat memberikan pada saat dia menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Engkau berikan kepadanya Roh Kudus sehingga dia dapat berubah hidupnya menjadi kehidupan yang baru. Dan juga dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan besok hari Minggu mereka akan mengadakan pernikahan. Dan biarlah pernikahan yang kudus ini ya Tuhan, Engkau persatukan mereka dalam ikatan kasih. Engkau satukan mereka dalam satu perikatan. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, begitu juga Engkau akan mengasihi mereka. Engkau persatukan mereka untuk menjadi selama-lamanya. Sebagaimana kami umat-umat Tuhan selalu bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu saja ya Tuhan, Engkau dapat memberkati pernikahan ini. Dan dapat berjalan dengan lancar, dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan KKR dari Basudara Ministry ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi mereka semua ya Tuhan. Supaya apa yang mereka lakukan ya Tuhan,
dapat banyak jiwa-jiwa yang dapat dibawakan. Dan juga KKR di Timika, biarlah kasih-Mu juga bersama dengan mereka semua ya Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dapat bekerja sama untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada dunia ini. Pengharapan bahwa Engkau akan segera datang ya Tuhan. Engkau urapi mereka semua, Kau berikan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka pun dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan juga kami mendoakan silent request oleh lelaki senior, Tante Jenro Nunu, Tante Lili, dan juga Tante Paula Kapanter, dan Ibu Nona Rumambi ya Tuhan. Biarlah Engkau menilik hati mereka, yang Engkau perhatikan mereka, Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan Pendeta Stephen Rantung yang selalu menjadi gembala kami ya Tuhan. Engkau urapi kami semua ya Tuhan. Khususnya Pendeta Rantung kami ya Tuhan, Engkau berikan yang terbaik kepadanya, Engkau berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan kepadanya, sehingga dia dapat memimpin kami, membawa kami untuk terus melayani Tuhan dan mengasihi dan menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Dan biarlah juga Engkau memberkati juga Ibu Pendeta Rantung ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi juga dia hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga dia jadi ibu gembala yang baik bagi kami semua ya Tuhan. Kami mendoakan Sean dan Shaina, biarlah Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka dan berikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga mendoakan Pendeta Rantung Senior dan Ibu Pendeta Rantung Senior ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan sehingga mereka pun dapat bersukacita di masa-masa tua mereka. Dan biarlah mereka bisa terus melayani Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan dari kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Yani Tikolalu yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan dia. Biarlah urapan-Mu bersama-sama dengan dia. Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan dia dalam pelayanannya ya Tuhan. Sehingga dia pun dapat menjadi saluran-saluran berkat, saluran kasih, saluran pengharapan dalam kehidupannya. Dan kami juga mendoakan seluruh anggota Jemaat Fisdak, seluruh umat Tuhan yang telah bergabung bersama-sama dengan kami melalui Zoom dan Fisdak live stream ini ya Tuhan. Biarlah kami selalu dapat diberkati oleh kasih-Mu saja ya Tuhan. Kami hanya menyerahkan hidup kami sepanjang hari Sabat pada malam hari ini dan hari Sabat di Indonesia dan hari Sabat di Amerika ini ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami serahkan doa ini, kami alaskan doa ini atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami dan Raja kami yang segera akan kembali di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam ini telah selesai. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam mempelajari Sekolah Sabat. Dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi waktu New Jersey dalam acara Sekolah Sabat. Biarlah kita juga dan khotbah, biarlah kita juga dapat bergabung bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak dengan pembahasan khotbah dan Sekolah Sabat yang begitu menarik. Khususnya khotbah, kita memasuki judul keempat dari seri keempat dari seri nubuatan khotbah kita pada besok siang. Biarlah kita dapat bersama-sama dan kita dapat memperoleh berkat hari Sabat yang Tuhan selalu janjikan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran Sekolah Sabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.